Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Berikut ini akan saya sampaikan hasil dari rapat terbatas antara Menko Polhukam dengan berbagai lembaga negara terkait yang membahas polemik pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin sore, hari Sabtu 24 Juni 2023, Pak Mahfud MD mengumpulkan para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Ada Kapolri, ada Menteri Agama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, BIN, dan lain sebagainya untuk mengambil sikap atas kontroversi dan polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Dan rapat telah usai. Setidaknya ada 3 poin, ada 3 masalah penting yang akan segera diambil tindakan cepat oleh negara atas Az-Zaitun ini. Apakah 3 tindakan tegas yang akan dilakukan oleh negara, oleh pemerintah terhadap Pondok Pesantren Az-Zaitun? Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait perkembangan investigasi Pondok Pesantren Az-Zaitun. Berdasarkan laporan Ridwan, Mahfud memaparkan ada 3 masalah yang ditemukan. Masalah pertama adalah dugaan terjadinya tindak pidana oleh Ponpes Az-Zaitun. Ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian. Nanti akan dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri, kata Mahfud hari Sabtu pada 24 Juni kemarin. Ia menegaskan Polri akan menangani tindak pidananya, termasuk menentukan pasal-pasal apa yang akan menjadi dasar melanjutkan proses pidana terhadap Az-Zaitun. Lalu masalah kedua adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan Yayasan Pendidikan Islam sebagai lembaga yang menaungi Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Az-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama, katanya. Masalah ketiga adalah mengenai kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Gara-gara polemik Ponpes Az-Zaitun terjadi aksi massa. Menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan, kata Pak Mahfud. Oke, itu 3 poin penting, 3 tindakan tegas yang akan segera dilakukan oleh pemerintah terhadap polemik dan kontroversi Az-Zaitun. Yang pertama adalah dugaan pidana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun, dan ini adalah domainnya Polri. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran administrasi terkait penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren ini, dan ini domainnya Kementerian Agama. Dan ketiga adalah tentang ancaman atau ketertiban masyarakat, tentang kondusivitas yang terjadi akibat polemik ini. Dan ini adalah domain berbagai lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan lain sebagainya di Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang telah dilaksanakan oleh Menteri Menko Polhukam ini, kontroversi Az-Zaitun segera dapat diakhiri. Dan siapapun yang bersalah, baik secara hukum pidana maupun secara administrasi kenegaraan yang lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam menyelenggarakan negara ini, tidak boleh untuk dibiarkan. Dan semuanya harus dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku,
termasuk Al-Zaitun, siapapun backingnya, siapapun orang yang ada di belakangnya Panji Gumilang, ketika memang ada indikasi pelanggaran pidananya, maka ini harus ditindak dengan tegas. Apalagi kalau kemudian ini belum dibahas tentang dugaan atau indikasi yang kemarin juga sempat ramai dibicarakan, ditestimonikan, disampaikan oleh berbagai kalangan, terutama yang dekat dengan Al-Zaitun, pernah dekat dengan Panji Gumilang, yakni terkait dugaan atau indikasi lembaga ini berkaitan dengan NII KW9. Kalau memang ini benar, maka ini pun harus mendapatkan perhatian serius. Tidak boleh ada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang intoleransi, radikalisme yang bisa berpotensi mengarah kepada perbuatan-perbuatan terorisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Harus kita jaga bersama, dan setiap potensi yang ingin merusaknya, baik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi maupun oleh kelompok orang, ormas, dari manapun, maka itu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Paham radikalisme harus dikikis habis dari atas Nusantara ini. Dengan cara ketegasan seperti itu, maka tanaman Bhinneka Tunggal Ika, tanaman kerukunan antar umat beragama yang setiap hari kita semai, yang setiap hari kita upayakan untuk subur, bisa kita harapkan untuk kuat, untuk kokoh. Tetapi kalau dibiarkan, maka sama saja menggerogoti semaian dan tanaman yang kita lakukan, yang dilakukan oleh kita semua dalam rangka menjaga perdamaian di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.